Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat dan perhatikan apa yang saya sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kenapa jangan melihat siapa yang menyampaikan? Karena bagi Bapak Ibu banyak sekali orang yang membenci saya selama saya masuk Kristen, percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saya dicap murtadin, maka dari itu jangan melihat murtadinnya saya, tapi lihat apa yang saya sampaikan. Makna yang terkandung dalam penyampaian saya, dalam setiap lisan yang saya ucapkan, itulah yang dilihat. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Avraham Effendi Usman, Evangelis Avraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan wa ilman katsiran, wa hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Jesus who has brought us from the darkness to the lightness. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab di salah satu kolom komentar video yang tadi pagi saya upload. Di situ ada komentar, Yesus itu atau Yeshua HaMashiach itu apakah Tuhan atau manusia? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat menarik. Ketika ada pertanyaan di bawah komentar saya, di bawah kolom komentar di video saya, di mana komentar itu bertanya, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Saya akan jawab Bapak Ibu berdasarkan firman. Saya tidak menjawab berdasarkan pikiran saya, berdasarkan hati saya, tetapi saya menjawab berdasarkan Bible, berdasarkan Alkitab, berdasarkan kitab suci. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu adalah 100% Tuhan, 100% wujud manusia. Bukan 100% manusia, tetapi berwujud manusia. Karena Yesus datang ke bumi ini bukan untuk menyelamatkan binatang, bukan untuk menyelamatkan hewan, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia ingin menyelamatkan manusia, otomatis Bapak Ibu, dia harus mengambil rupa manusia. Tidak mungkin dia mengambil rupa hewan, tidak mungkin dia mengambil rupa binatang. Dia harus mengambil rupa manusia. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Jawabannya pasti dia maha kuasa. Apakah dia bisa menjadikan dirinya sebagai manusia? Sangat gampang Bapak Ibu. Yang tidak mungkin apa? Yang tidak mungkin itu adalah manusia menjadi Tuhan. Maka di video saya yang lalu saya pernah mengatakan mustahil manusia menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Bapak Ibu, Yesus Tuhan, dia mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa manusia dan menjelma menjadi manusia yang sempurna. Di dalam sebuah hadis dikatakan Bapak Ibu, saya akan bacakan hadisnya. Di situ dikatakan dalam hadis Anas bin Malik halaman 72, begini bunyinya, arsalna ilaha ruhuna fatamassala laha basyaran sawiyan. Artinya kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Menjadi manusia yang sempurna. Saya bacakan, saya ulangi lagi. Arsalna ilaha ruhuna fatamassala laha basyaran sawiyan. Kami mengutus roh kami di hadapannya dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini selain manusianya Yeshua HaMashiach, manusianya Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada celah pada Yesus Kristus, tidak ada dosa pada dia, tidak ada satupun pelanggaran yang dia lakukan. Dan dosa tidak bisa menjamah dia. Kenapa? Karena dia adalah rohnya Tuhan sendiri, wujudnya Tuhan sendiri. Isa, kalau dalam Al-Quran, Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalimahnya Allah. Benar-benar tubuhnya Allah. Kalam, ucapan yang membentuk menjadi manusia yang sempurna. Nah, lalu buktinya kalau kita kembali ke Bible, mana bukti bahwa dia Tuhan?
Di dalam Matius, Injil Matius 18 ayat 20, di situ dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Bila ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka di situ dia hadir. Kemahahadiran Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun di bawah kolong langit ini yang ada kemahahadirannya, kecuali Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nabi yang lain tidak ada, Bapak Ibu. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain itu berasal dari benih dosa, benih manusia. Benih manusia, semua manusia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki dosa. Semua manusia telah berdosa. Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Yesus, Bapak Ibu, manusia yang sempurna, yang tidak ada cacat, celah, kesalahan dan dosa. Bahkan Pilatus, ketika Yesus ditangkap, diperhadapkan di hadapan Pilatus, Pilatus memeriksa Yesus sebagai orang yang bersalah. Tetapi Pilatus tidak menemukan satu kesalahan dan satu pelanggaran pun pada diri Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yeshua HaMashiach tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Sampai Pilatus cuci tangan. Dia mengatakan kepada orang banyak, tidak ada satupun aku temukan kesalahan pada orang ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya ulangi, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah manusia yang sempurna. Dia Tuhan 100% dan dia 100% wujud manusia. Bukan 100% manusia. Kalau 100% manusia itulah salah. Kenapa salah? Karena kemanusiaan Yesus bukan lahir daripada percampuran 2 sperma, antara sperma laki-laki dan sperma perempuan, sebagaimana nabi dan rasul-rasul yang lain lahir, termasuk saudara dan saya yang lahir. Tetapi Yesus lahir itu karena roh Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kalau begitu, evangelis, ketika Tuhan menjelma menjadi manusia yang sempurna, berinkarnasi, apakah surga kosong? Saya katakan tadi, Bapak Ibu, Tuhan itu maha kuasa. Di mana-mana Tuhan maha kuasa. 2-3 orang berkumpul, di situ dia hadir. Tuhan maha kuasa ketika turun dari surga, dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Surga tidak akan kosong. Nah, kiranya dengan jawaban ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu semuanya. Termasuk ada orang yang bertanya tadi bahwa apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Saya sudah menjawab. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan ditulis di komentar. Nanti saya pasti akan menjawab. Dan ingat, jangan mencaci maki, jangan menghina. Saya tidak akan membalas cacian hinaan Anda. Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan saudara dan saya yang menghakimi. Terima kasih. Kiranya damai HaMashiach menyertai kita semua. Shalom Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh memberkati. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.